Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore para mahasiswa yang saya banggakan. Melalui video kali ini, saya ingin melanjutkan seri perkuliahan statistika mengenai analisis regresi. Sebelum saya masuk ke materi, yang pertama saya ingin menyampaikan karena masih dalam suasana Ramadan ya, bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Anda semua. Dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segala kesalahan yang saya perbuat, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan yang tidak berkenan di hati Anda. Begitu juga saya sudah maafkan bila ada ya, sampai saat ini belum ada, alhamdulillah. Saya maafkan segala kesalahan dan baik bentuk tulisan ataupun ucapan yang Anda perbuat, saya sudah maafkan semuanya. Kita lanjutkan seri perkuliahan statistika ini. Nanti ada sisa beberapa topik, nanti insya Allah lanjutkan minggu depan ya. Ini mengenai analisis regresi gitu ya. Jadi apa itu regresi? Jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan korelasi. Anda pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar mengenai korelasi. Korelasi itu berarti Anda menghitung atau mencari seberapa besar hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, gitu ya. Lah, ini regresi juga sama. Dia mencari hubungan atau adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di sini saya misalkan variabel X dan variabel Y. Cuman perbedaan yang mendasar antara analisis korelasi dan regresi ini terdapat pada ini, ya. Didasarkan pada hubungan yang fungsional atau kausal. Kausal ini bisa diartikan dengan hubungan sebab akibat, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan korelasi, sebelumnya ya, korelasi itu antara variabel X dan variabel Y, entah itu asalnya dari mana, ini bisa saja dicari hubungannya. Korelasinya gimana, gitu ya. Jadi dia tidak peduli apakah dua variabel X dan Y itu saling berhubungan, maksudnya ada hubungan sebab akibat atau enggak, gitu ya. Jadi korelasi itu hanya mencari hubungan dua variabel, entah itu dua variabelnya dari mana, nggak peduli, gitu ya. Nah, itu didapat harga korelasi hubungan menurut statistik, gitu ya. Nah, jika kaji lebih dalam, misalnya ada dua variabel X dan Y itu kok saling berhubungan sebab akibat, maka kita bisa memprediksikan situasi yang akan datang. Gitu ya. Misalnya kayak gini. Hasil belajar ini bisa dihasilkan hasilnya maksimal jika kita rajin belajar. Oke ya. Jadi ini secara teoretik, rajin belajar itu akan mempengaruhi hasil belajar. Ini kita katakan dua variabel ini, hasil belajar dan rajin belajar ini adalah hubungan yang kausal. Ya enggak? Sebab akibat. Gitu ya. Nah, maka situasi ini rajin belajar dan hasil belajar atau dua variabel ini bisa Anda analisis dengan regresi. Ya. Tentu saja Anda bisa mencari hubungannya dengan korelasi, gitu ya.
Jadi di dalam regresi itu pasti berkorelasi. Tapi kalau kita melihat korelasi belum tentu regresi. Karena kita lihat variabelnya sebab akibat atau enggak. Hasil belajar juga ditentukan misalnya ya, ini dilihat dari uang saku. Nah, uang saku. Apakah menentukan hasil belajar gitu ya? Ini Anda bisa mencari korelasinya antara besarnya uang saku dengan hasil belajar. Itu ada, dia dapat nilainya. Tapi antara uang saku dan hasil belajar itu secara teoretik tidak kausal, ya, tidak hubungan sebab akibat. Ya, enggak? Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya Anda mengkaji hasil belajar dalam skripsi, itu secara teoretik itu banyak sekali faktor. Nah, nanti Anda memilah-milah, misalnya banyak faktor itu ya, nanti Anda memilah-milah mana yang hubungan kausal. Kalau yang hubungan kausal bisa Anda kaji lebih dalam bentuk regresinya. Gitu ya. Nah, sekarang sudah paham ya perbedaan antara korelasi dan regresi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya regresi itu? Nah, regresi ini, nah, misalnya tadi ini hasil belajar Y, ini adalah rajin belajar. Maka kalau orang rajin belajar, maka hasil belajarnya bagus. Jadi ini hubungan yang kausal, ya. Lah, kalau Anda bisa prediksi, kalau saya meningkatkan hasil belajarnya, maka kalau saya meningkatkan rajin belajarnya 2 kali lipat, yang tadinya belajarnya 1 hari 2 jam, sekarang 4 jam, gitu ya, maka akan mempengaruhi harga Y. Nah, ini ada angka 2. 2 ini pengali. Nah, di sini nanti akan terbentuk suatu persamaan yang linier. Nah, sehingga dalam bentuk regresi ini bisa diprediksi dalam bentuk suatu persamaan regresi. Nah, gitu ya. Hasil belajar ini adalah rajin belajar. Ini saya mengambil salah satu faktor penentunya yaitu rajin belajar. Lah A itu apa? A itu adalah kondisi awal sebelum dikasih treatment. Misalnya belum ditingkatkan hasil belajarnya. Jadi kalau orang hasil belajarnya segitu, ya belajarnya segitu gitu. Maksudnya A itu adalah kondisi awalnya sebelum dikasih treatment, sebelum dikaji faktor-faktor yang lain. Nah, gitu ya. Lah misalnya akan lebih lengkap jika Anda mengkaji lebih dalam. Misalnya Y itu dipengaruhi oleh A plus B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya. Ini semakin banyak faktor. Ya, hasil riset Anda itu sangat berbobot. Kemudian kajiannya lebih mendalam. Gitu ya. Tapi ya pekerjaannya lebih banyak. Karena di sini Anda melihat beberapa faktor gitu ya. Misalnya ini rajin belajar. Yang kedua ini adalah kelengkapan buku-bukunya. Yang ketiga mungkin sumber daya gurunya atau sumber daya input di sekolahnya. Nah, banyak faktor ini Anda kaji. Lah, kalau bentuknya Y sama dengan A plus BX, ini yang kita sebut sebagai regresi linier sederhana, simple gitu ya. Kalau yang ada X1, X2, X3 ini adalah regresi ganda. Gitu ya, sudah paham ya. Jadi di sini penentu Y itu dari banyak X yang kausal. Kausal itu ada hubungan sebab akibat. Kemudian harga B juga ada yang berharga plus dan harganya min. Nah, ini kalau tentu saya yakin Anda sudah paham ya. Jadi kalau Y sama dengan A min BX artinya
variabel X itu kalau ditingkatkan, maka Y-nya turun. Artinya ini hubungan sebab akibat yang keterbalikan gitu ya. Hubungannya terbalik. Kalau Y sama dengan A plus BX berarti hubungan yang sebanding, mestinya linear. Kalau X ditingkatkan, Y-nya meningkat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mencari harga B dan X gitu ya. Jadi nanti dalam penelitian itu Anda akan mengukur X-nya berapa. Maksudnya misalnya Anda mencari data rajin belajar. Setiap mahasiswa ditanya kamu belajarnya berapa jam? 2 jam sehari, 3 jam sehari. Ya, ini dikumpulin. Anda meneliti satu lokasi misalnya satu kelas ditanya semuanya ada 30 data. Nah, kemudian dari ulangan didapat nilainya sekian gitu ya. Berarti saya sudah memiliki 2 data gitu ya. Kemudian dari 2 data itu bisa dicari harga A dan B-nya. Ya, ini dalam rangka menentukan persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX. Ini dalam rangka menentukan persamaan. Ya, jadi B itu didapat dari R itu adalah korelasi produk momen antara rajin dan hasil belajar. Dicari korelasinya. Ini sudah Anda pelajari pada bab koefisien korelasi atau analisis korelasi yang 2 variabel ya, produk momen. Kemudian yang harga A bisa dicari dengan pengurangannya ya. Jadi kalau nyari A berarti Y min BX. Ini kalau seperti ini agak susah karena Y itu suatu data yang banyak. Mungkin Anda menggunakan persamaan yang ini untuk mencari A dan B-nya. Nah, ini lebih operasional. Jadi Y hasil belajar, X adalah rajin belajar. Silakan Anda, karena ini bentuknya perkalian seperti ini, saran saya dalam mengerjakan buatlah tabel penolong. Nah, ini itu maksudnya jumlah Y. Ini X dikuadratin dulu baru dijumlah. Ya, beda dengan ini ya. Bedanya apa? X dijumlah dulu, hasilnya dikuadrat karena ini ada kurung. Tapi kalau yang ini X kuadrat semuanya baru dijumlah. Beda ya maknanya. Begitu juga untuk Y. Setelah dapat A dan Y, maka Anda bisa menuliskan persamaan regresinya dalam bentuk seperti ini. X ya. Nah, sekarang setelah Anda mendapatkan persamaan regresi seperti ini, langkah selanjutnya apa gitu kan? Jadi ini bentuk langkah-langkah analisis regresi untuk variabel yang operasional, yang kausal. Jadi pertama tentukan harga A dan B tadi sudah ya. Kemudian setelah dapat A dan B buat persamaannya. Tadi formatnya seperti itu, A ditambah BX. Itu kalau regresi sederhana. Kalau banyak ya tentu saja rumusnya banyak gitu ya. Kemudian ini membuat grafik regresi. Jadi setelah dapat persamaan, Anda membuat grafik untuk sarana informasi saja gitu ya. Jadi sarana komunikasi bisa dibuatkan grafik. Ini saya yakin Anda bisa ya kalau membuat grafik Y sama dengan A plus BX. Ya nanti kan A-nya ada nilainya, B-nya juga ada nilainya, X-nya dari rajin belajar, Y-nya dari hasil belajar. Gunakan Excel untuk membuat gambar, gampang, tarik. Tinggal di blok, kemudian masuk ke grafik, nanti pilih yang linear. Nah, setelah Anda memiliki persamaan regresi, kemudian grafiknya, ya. Nah, sekarang diuji linearitas. Jadi ketika sebentar.
Nah, ini ya. Jadi ketika saya sudah mendapatkan suatu grafik, ya jadi persamaan ya. Ini ada persamaan Y sama dengan 2 plus 2E kayak gini misalnya ya. Nah, ini kalau Anda buatkan grafik gimana ini? Ini misalnya X, ini Y, berarti di sini adalah hasil belajar. Ini adalah rajin belajar. Maksudnya intensitas belajarnya. Nah, gitu ya. Ini intensitas belajar. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi ketika X-nya 0, berarti keadaan awalnya dia sudah hasil belajarnya di sini. 2 gitu ya. Kemudian kalau X-nya 1, berarti 1 kali 2, 2, 2 tambah 2, 4. Gitu kan. Jadi kalau X-nya 1, ini hasilnya 4. Nah, gitu ya. Nanti kalau X-nya 2, berarti 6. Nah, akhirnya kita ketemu sebuah garis linier. Nah, ini kan eh, ini perlu diuji secara statistik apakah benar-benar linier atau bisa berarti misalnya Anda akan memprediksi suatu nilai 10 di sini. Lah, ini akan menunjukkan angka berapa gitu ya. Berarti fungsi ini kan nanti digunakan untuk memprediksi ya. Memprediksi kalau X-nya diubah, nanti Y-nya jadi berapa. Kalau Y-nya berubah, nah X-nya jadi berubah. Lah, ini Anda bisa memprediksikan ini kalau persamaan ini adalah handal. Ya, ya. Nah, kalau dia handal berarti dikatakan ini berarti atau benar-benar linier gitu ya. Nah, maka perlu diuji yang namanya adalah linearitas gitu ya. Nah, atau bisa dikatakan ada beberapa buku mengatakan uji keberartian, uji linearitas, uji signifikansi. Artinya persamaan ini benar-benar valid, benar-benar bisa digunakan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menguji linearitasnya. Yaitu di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Bisa nah, jadi kita buat hipotesisnya dulu ya. Jadi untuk mengatakan bahwa persamaan tadi itu linier atau enggak itu kita buat hipotesisnya. Jadi ada H0 tidak berarti artinya ini tidak linier gitu ya, tidak sah gitu ya. Nah, kemudian HA-nya adalah persamaan itu benar. Lah ini bentuk matematisnya B-nya sama dengan 0. Jadi kan tadi persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi kalau ini 0 ya berarti dia tidak ada artinya sama sekali. Kalau Y sama B-nya ada nilainya, berarti persamaan ini linier gitu ya, ada artinya. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini ada beberapa persamaan yaitu dengan uji F ya, yaitu ini varian regresi dibanding varian sisa. Lah, untuk mendapatkan varian regresi dan varian sisa, itu ternyata untuk secara manual prosesnya cukup panjang. Nah, jadi ini, nah, ini yang digunakan nanti untuk melihat keberartian atau uji linearitasnya. Jadi ada dua bentuk ya, bisa pakai yang ini, bisa yang pakai ini. Nah, untuk mendapatkan nilai S regresi itu, nah ini perlu menghitung jika B per A. Nah, rumusnya apa saja? Rumusnya ada di sini. Nah, ini berarti langkah Anda nanti adalah menghitung ini semuanya. Nah, gitu ya.
Nah, untuk memudahkan tentu saja Anda buat tabel. Ya, setelah dapat nilai-nilainya baru dimasukkan harga F lah, berarti kita sebut F yang dari hasil hitungan data kita sebut sebagai F hitung. Nah, nanti seperti biasa untuk uji hipotesis Anda bandingkan dengan tabel. Gitu ya. Dengan tabel dengan taraf kesalahan sekian. Tabel F sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya. Anda silahkan dicari ya. Ini dengan ketentuan seperti ini. Ada DK pembilang 1, DK penyebut, N-2, N itu adalah banyaknya data. Nanti Anda akan mendapatkan suatu nilai, kemudian dibandingkan. Lah, kemudian untuk menyimpulkan apakah HO diterima atau HA ditolak itu Anda membandingkan di sini ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, nah, kesimpulannya adalah di sini koefisien berarti ya, berarti HA diterima ya. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel berarti HA diterima. Kemudian setelah Anda melakukan uji linearitas gitu ya, nah, berarti persamaan yang Anda buat itu benar-benar sudah diakui secara statistik gitu ya. Maka persamaan ini bisa Anda buat suatu prediksi gitu ya, untuk memprediksikan apa? Misalnya Anda hasil belajarnya sekian. Kalau ingin sekian berarti harus meningkatkan intensitas belajarnya berapa kali. Gitu maksudnya ya. Nah, kemudian setelah dikatakan bahwa persamaan ini adalah linear atau apa sesuai, maka langkah ke selanjutnya atau yang kelima, sebenarnya ini nomor 4 sudah selesai, tapi nomor 5 ini jika muncul pertanyaan kayak gini, sebenarnya berapa pengaruhnya antara rajin belajar dan hasil belajar gitu ya, seberapa besar pengaruhnya, nah gitu. Maka pertanyaan itu bisa Anda cari dengan ini, uji pengaruh ya. Ini sebenarnya uji pengaruh ini adalah uji korelasi. Nah, antara X dan Y. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti ketahuan harga R-nya berapa gitu ya. Misalnya antara X dan Y itu ketemunya adalah 0,45. Berarti artinya secara determinasi pengaruh X terhadap Y itu hanya 45%. Gitu ya. Nah, ini misalnya saja. Berarti apa? Ada 55% itu adalah faktor lain. Ya, ini yang mungkin Anda cari lagi. Faktor lainnya apa saja? Ya banyak gitu ya. Nah, tadi ada sarana belajar, guru, sumber daya gitu ya. Nah, jadi mungkin ini kalau Anda melakukan risetnya bersama dengan kelompok yang lain, nah, jadi mahasiswa A hasil belajar dengan intensitas belajar, yang B ini dengan itu. Terus, nah nanti ketemu akhirnya hasil belajar itu ditentukan oleh faktornya ini yang dominan gitu ya. Kalau dicari secara keseluruhan tidak bisa karena penentu hasil belajar itu faktornya tak terbatas gitu ya. Nah, banyak sekali faktor. Mungkin kalau yang dominan jelas ya hasil belajar, buku, guru yang enak, gitu ya, materi yang mudah dipelajari. Nah, penyampaiannya, nah itu adalah faktor-faktor penentu, gitu ya. Kemudian saya ingin menunjukkan ini memang apa PDF-nya ini loncat-loncat ya. Jadi saya ingin menunjukkan saja. Nah, ini adalah tadi cara menentuin A dan B-nya ya. Ini bisa gunakan persamaan yang ini. Ini contoh
ada kasusnya, silakan nanti dipelajari. Nah, ini sampai di sini contoh. Setelah contoh ini, loncat ke sini. Nah, jadi nggak langsung. Jadi setelah tabel tadi, Anda langkahnya kan ngitung A dan B. Berarti ke sini dulu. Ngitung A, ngitung B. Setelah ketemu, dibuat suatu persamaan. Gitu kan. Nah, ketemu persamaannya kayak gini. Nah, setelah ketemu persamaan ini, nah, harusnya diuji linearitas. Ya, uji linearitas itu berarti mulainya dari sini, uji linearitas. Anda menghitung yang JK, JK gitu ya. Nah, dari mana rumusnya? Dari yang di atas ini. Nah, ini agak loncat-loncat ya. Jadi ini rumus-rumusnya, kemudian hitungannya di sini. Nah, ini mulai dari ini hitungannya. Terus terus silakan dihitung gitu ya. Nah, setelah ketemu angkanya masukkan ke tabel. Tabelnya yang di atas tadi ya. Diisi, diganti huruf JK tadi diganti dengan angka-angka. Setelah ketemu ini baru diuji keberartiannya atau uji linearitasnya. Ini yang rumus kedua. Tadi kan ada hitungannya uji linearitas ada dua ya. Ini rumus yang lain sama saja. Nah, setelah dikatakan berhasil atau handal atau linier, maka bisa dilakukan prediksi. Di sini prediksi. Nah, ini contohnya. Misalnya ada persamaan seperti ini. Nah, ini berarti jika diperkirakan nilai rata-rata penjualan tiap bulan sebesar ini, ya, dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa bila nilai kualitas layanan ditambah 1, jadi X itu adalah layanan, ini adalah hasil penjualan. Nah, gitu ya. Jadi kalau layanannya ditingkatkan, berarti penjualannya nanti berapa? Nah, ini maksudnya nih. Kalau ditingkatkan 1, maka rata-rata penjualannya bertambah 1,29. Berarti X-nya diganti 1, berarti 1 kali 1,29, berarti 93,85 ditambah 1,29. Kalau dijadikan 10 kali, berarti nambahnya 12,9. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda memprediksi, baru ingin menguji pengaruh. Lah, berapa persen hubungan antara X dan Y-nya, maka dilakukan analisis korelasi dengan produk momen. Nah, ketemu korelasinya sekian. Berarti ini hubungan antara X dan Y. Berarti dikatakan berapa hubungannya X dan Y? Ini kalau 0,69 berarti sekitar 69,09% pengaruh X terhadap Y. Sisanya berarti faktor lain. Gitu ya. Nah, alangkah baiknya ini kalau Anda uji korelasi kan berarti ada uji signifikansi ya. Ini lebih lengkap dilakukan uji signifikansi juga ya. Nah, nanti dikatakan pengaruhnya ini itu benar-benar sesuai atau signifikan menurut statistik. Untuk regresi ganda saya skip saja karena ini materi pengayaan. Nah, ini banyak ya, ada persamaannya. Nah, nanti kalau Anda menemukan kasus ini bisa dipelajari lagi. Yang penting konsep dasarnya Anda sudah paham. Nah, terus bagaimana kalau menguji dengan SPSS? Nah, caranya yang pertama itu data, misalnya tadi ada X dan Y gitu ya. Jadi ada X itu layanan ya. Jadi X itu adalah layanan. Nah, yang Y adalah penjualan misalnya. Atau Anda tadi hasil belajar, kemudian yang layanan itu adalah intensitas belajar. Masukkan datanya dalam suatu input Excel gitu ya, atau di
SPSS, masukkan input, kemudian variabelnya dikasih keterangan. Nanti setelah data sudah siap gitu ya. Jadi masukkan kedua data maksudnya gitu ya. Saya yakin ini sudah bisa. Setelah itu pencet atau dipilih analyze regression vignette. Nanti ketemu jendela seperti ini. Nah, setelah itu masukkan dependent. Dependent itu terikat, independent itu bebas. Variabel bebasnya itu adalah faktor-faktornya tadi, yaitu layanan. Atau di sini masukkan tadi apa? Rajin belajar. Nah, dependentnya adalah hasil belajar, gitu ya. Nah, setelah ketemu kayak gini, langsung pencet oke. Ini oke. Nah, setelah oke, keluar jendela kayak gini. Nah, ada 4 outputnya ada 4. Nah, ini adalah keterangannya. Ini kesimpulan secara umum, ANOVA, koefisien. Nah, sekarang cara bacanya gimana gitu ya? Cara bacanya yang pertama, untuk melihat uji linearitas dulu atau membuat persamaan dulu ya. Nah, jadi nanti kan persamaannya itu kan Y sama dengan A plus BX lah. Ini Anda lihat di bagian, nah, koefisien. Yang A itu konstan, yang konstan ini. Yang konstan itu kalau X-nya 0 berarti kan A-nya adalah ini. Kemudian ini adalah koefisiennya yang B-nya. Jadi A-nya 93,85, B-nya 1,289. Itu yang ini, yang di sini. Tadi keluar banyak ini ya. Nah, Anda lihat ini. Ini untuk menentukan persamaan. Disinilah yang atas ini adalah yang A. Kemudian ini adalah yang B. Berarti persamaannya nanti Y sama dengan A-nya itu 93,85 ditambah 1,287 X. Nah, ini adalah persamaan. Gitu kan? Apakah ini benar-benar linear, signifikan? Berarti Anda melihat ke ini. Nah, yaitu yang ANOVA ya. Nah, tadi buat hipotesis dulu. Ya, hipotesis yang HO-nya adalah tidak linear, HA-nya adalah linear. Anda lihat di ANOVA. ANOVA itu ini. Kemudian ini dilihat signifikansinya. HO diterima jika apa? Signifikansinya lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Nah, di sini signifikansinya ternyata menunjukkan signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, berarti apa? HO ditolak ya, HO ditolak. Karena yang diterima itu harus lebih besar. Nah, berarti HO ditolak artinya apa? HA yang diterima. Nah, ini ya. Nah, HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Berarti ngomongnya apa? Berarti persamaan tersebut itu adalah linear. Berarti secara statistik gitu ya. Kemudian setelah membuat persamaan, uji linearitas, berarti persamaan itu sudah jadi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya X terhadap Y? Berarti Anda lihatnya di model summary, cari harga R-nya. Oh, ternyata hubungan antara X dengan Y itu R-nya kisarannya 0,91. Berarti sekitar 69,1% pengaruhnya X terhadap Y. Berarti sisanya faktor yang lain. Gitu ya. Nah, ini kalau yang kalau regresi ganda sama ya. Ini koefisien dan korelasinya lihatnya di sini. Nah, kemudian ini
ini adalah A, ini adalah B1, ini adalah B2. Ini kalau saya masukkan hubungan antara hasil belajar dengan keterampilan proses, keaktifan gitu ya, dengan hasil belajar. Nanti ini ada dua faktor, berarti korelasi ganda. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.